Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan, pencinta kajian Bima Sakti, kali ini saya akan menyampaikan sebuah pernyataan secara terbuka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tepat sasaran, yaitu mengingatkan saudara Presiden yang saat ini dijabat oleh saudara Prabowo Subianto. Anda dengan saya adalah satu generasi, mungkin berbedanya 1-2 tahun. Oleh karena itu, karena generasi kita sama, hanya Anda berjuang di kemiliteran, saya berjuang di dalam kampus, maka kali ini saya ingin menyapa Anda, karena kalau saya datang ke tempat Anda prosedurnya sulit, tapi mudah-mudahan lewat video ini Anda berkenan untuk sejenak saja mendengarkan sebagaimana himbauan dari Al-Quran, fadzakir in nafa'ati zikra, maka ingatkanlah, beritakanlah, sampaikanlah kepada mereka, siapapun orangnya, khususnya pada pemimpin ini. Siapa tahu peringatan itu bermanfaat untuk Anda, untuk siapa saja yang mendengar. Yang akhir ini saya melihat kembali munculnya pergerakan-pergerakan kemahasiswaan, baik di pusat di Jakarta maupun di daerah-daerah, yang mempertanyakan lagi tentang leadership Anda, kepemimpinan Anda sebagai seorang presiden di Republik ini. Mau dibawa kemana Republik ini? Saya sangat salut dengan para mahasiswa yang masih mempunyai kepedulian untuk masa depan mereka, bukan masa depannya saudara Prabowo dan saya. Kita sudah lewat. Tapi masa depan anak cucu kita ini, mereka menanyakan, yang harusnya direspon. Dan sebagai seorang pendidik dalam kampus, saya melihatnya bukan hanya nalar analisis mereka yang begitu bagus, akan tetapi nuansa kebatinan mereka tolong didengar. Sebagai guru besar saya di perguruan tinggi, saya mendukung dari jauh respon mahasiswa yang peduli terhadap negeri ini. Kebetulan mereka itu seperti itu, bukan untuk gelut, akan tetapi untuk memberikan sebuah suasana kemerdekaan, kebebasan berpendapat, berekspresi, menyampaikan ide-ide, dan menyampaikan rasa kegelisahan mereka atas ketidakadilan. Tuntutan mereka sebetulnya tidak macam-macam. Coba tolong Mas Prabowo, walaupun saya tidak kenal Anda dan Anda tidak kenal saya, tapi sekarang Anda dikenal karena Anda presiden. Tolong didengar nuansa kebatinan mereka.
bahwasanya Anda mempunyai sebuah kekuatan. Anda seorang jenderal dan Anda seorang pemimpin dan sudah dibuktikan di dalam lapangan pada pertempuran-pertempuran atau pelatihan-pelatihan pendidikan Anda. Jelas semua tahu. Akan tetapi tolong Anda tegak di depan untuk menaungi seluruh bangsa rakyat ini. Bukan kroninya Jokowi itu yang dibaca oleh mereka. Bahwa Anda punya keterikatan politik dengan saudara Jokowi sudah lewat. Anda sudah jadi presiden, selesai. Sekarang jadilah Presiden Republik Indonesia. Yang tegas, yang tegar, yang mempunyai visi misi ke depan untuk bangsa ini. Rangkul anak-anak muda, bukan orang tua seperti Jokowi yang sudah lewat, yang dipertanyakan oleh anak-anak muda itu. Sebetulnya selesai kalau Anda sebagai seorang presiden yang mempunyai visi misi ke depan. Satu, bersihkan itu kabinet Anda daripada orang-orang yang lama. Munculkan generasi baru yang profesional. Bukan diambil dari partai-partai yang hanya menunggang untuk mencari keuntungan pribadinya. Yang kedua, ganti itu titipan Jokowi yang ditongkrongkan di samping Anda sekarang itu sebagai pembantu Anda. Ganti dengan yang profesional. Karena itu ada cacat konstitusional di situ yang dibuat oleh saudara Jokowi dan kroni-kroninya itu. Coba itu didengar, dilihat. Yang ketiga, coba Anda keluar dari ikatan jeratan kaum oligarki yang sudah menjerat presiden sebelumnya karena memang mau terjerat, dan Anda militer yang tidak mau terjerat atau dijajah oleh mereka. Munculkan generasi-generasi di Republik ini, banyak orang yang masih jujur, orang yang pandai, orang yang mau mengabdi kepada negeri ini dengan tulus. Dan itu sangat mudah untuk saudara sebagai seorang presiden. Angkat seorang menteri dengan bayaran sudah jelas segitu. Kemudian monitoring tentang keuangan mereka. Kalau keluar daripada apa yang sudah ditargetkan, jelas terjadi pengkhianatan. Mereka memanfaatkan jabatan untuk korup. Sangat mudah bagi seorang presiden membuat kebijakan itu. Karena saya tahu saudara Prabowo sudah tidak membutuhkan kekayaan, sudah kaya. Dan sebentar lagi Anda akan mati, sebagaimana saya akan mati. Mau dibawa kemana itu kekayaan Anda? Tapi apabila ini dilakukan, Anda tanam, sekarang bercocok tanam saatnya di negeri ini, dengan kebenaran, dengan kesolehan, dan keperbihakan kepada kaum duafa, kepada rakyat yang terpinggirkan ini tadi. Insya Allah Anda akan dicatat di langit sebagai seorang syuhada di negeri yang sekarang ini telah menjadi tandus. Sekalipun tanahnya subur, tandus hati manusianya, karena mereka sudah kehilangan nilai-nilai, nuansa kejiwaannya. Mati sebelum ajalnya tiba. Mudah-mudahan
sekelumit himbauan saya ini oleh Anda direspon bahwa tuntutan anak-anak saya yang berdemonstrasi berpanas-panas itu tadi betul-betul mereka tuh ikhlas, jujur, jangan dicari penggeraknya adalah mereka itu sendiri, hati nurani mereka, itu yang harus dilihat supaya tidak terjadi kezaliman. Dengan Anda menurunkan pasukan-pasukan polisi yang kebanyakan kerucuk-kerucuk, yang kita sudah lihat saat ini lembaga itu mengalami kehancuran dari dalam, dihadapkan dengan generasi yang cerdas, yang brilian, maka yang akan terjadi adalah terjadi kezaliman di lapangan. Apa Anda ridho? Ada orang tertembak, ada orang mati dalam pemerintahan Anda, karena mereka akan menuntut di akhirat nanti siapakah presidennya pada saat itu, dan Anda akan ditanya. Saya hanya sekedar mengingatkan, terserah respon Anda. Alamat saya jelas, nama saya jelas, dan saya setiap saat bisa diajak untuk berkomunikasi demi kejayaan bangsa dan negara ini, agar supaya kutu busuk di negeri ini yang numpang jabatan-jabatan kekuasaan itu tadi, kita pites satu-satu, kita semprot dengan pestisida, maka kutu itu akan hilang dan busuknya akan hilang, dan muncullah harumnya bangsa ini untuk jadi teladan bangsa-bangsa lain. Demikian. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.